Aku akan mengajarkan teknik 9 perubahan lembah hantu kepadamu. Teknik ini bisa memusnahkan dewa, bisa membunuh abadi. Terimalah. Murid yang baik, kamu hanya butuh waktu 1 tahun untuk menguasai teknik 9 perubahan lembah hantu dari Sekte Lembah Hantu. Sudah mencapai kesempurnaan tingkat 9. Sepertinya, Guru Lembah Hantu memiliki penerus yang layak. Ini adalah giok tinta Lembah Hantu. Ini adalah artefak kepala sekte dari Sekte Lembah Hantu. Hari ini aku akan memberikannya kepadamu. Mulai sekarang, kamu adalah kepala sekte yang ke-89 dari Sekte Lembah Hantu. Terima kasih, Guru. Murid pasti akan berusaha keras untuk membangkitkan Sekte Lembah Hantu. Baiklah, sepertinya aku tidak salah memilih orang. Zongxian. Sudah waktunya, cepat minum obat. Aku tidak mau minum obat. Obatnya terlalu pahit, aku tidak ingin minum obat. Ayo, cepat ikut aku kembali. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu. Guru, tenanglah. Sekarang Sekte Lembah Hantu ada di bawah kendaliku. Kamu bisa tenang untuk beristirahat. Hanya dengan menjaga kesehatan tubuh, kita bisa membangkitkan Sekte Lembah Hantu. Dengan kamu di sini, aku merasa tenang. Demensia Tuan Wei benar-benar semakin parah. Setiap hari berhalusinasi mengaku sebagai kepala Sekte Lembah Hantu. Juga mengklaim dirinya sebagai ahli bela diri yang tiada taraf. Memaksa orang untuk menjadi muridnya. Itu Guru Lembah Hantu adalah tokoh zaman negara-negara berperang. Rumput di kuburannya sudah tumbuh selama 2000 tahun. Hanya kamu yang sabar menemaninya berbuat konyol. Tidak ada masalah, dia juga cukup tidak mudah. Sudah sepuh, tidak ada keluarga yang menemaniku. Sudah waktunya makan. Itu adalah serangga, tidak bisa dimakan. Rakyat yang menderita, dunia yang terbakar, berbagai aliran pemikiran. Aku sendirian, Wei tua, Sekte Lembah Hantu ini. Jika benar ada seperti yang kamu katakan. Siapa itu? Jangan panggil. Ini kami. Lao Gu, Lao Han. Kalian berdua licik. Apakah kalian ingin menakut-nakutiku? Ini bukan mencari kamu untuk sesuatu. Kami hanya ingin melihat harta karunmu. Hal lama. Aku seorang perawat laki-laki. Yang aku maksud adalah giok tinta milikmu. Jadi, kamu maksud yang ini? Ini benar-benar giok lembah hantu. Kamu benar-benar sudah menjadi kepala sekte. Apa ini? Kalian berdua pagi ini tidak minum obat kan? Kenapa ikut menggila bersama Lao Wei? Ye Cheng, masa depan Xia Agung. Kamu masih belum tahu identitasmu sekarang. Betapa mulianya itu. Apa kamu pikir aku tidak ingin menjadi mulia? Aku sekarang hanya seorang perawat kecil di rumah rehabilitasi. Anak yang bodoh. Apakah kamu tahu apa arti giok lembah hantu? Pemegang giok lembah hantu adalah kepala sekte lembah hantu. Menguasai 9 provinsi. Menguasai dunia. Ye Cheng, masa depan Xia Agung. Kami mengandalkanmu. Baiklah, aku pasti akan berusaha demi Xia Agung. Ye Cheng, masa depan Xia Agung. Ini adalah jimat harimau dari pasukan penjaga utara. Dengan ini, bisa memerintahkan jutaan pasukan. Hari ini aku akan menyerahkannya. Aku percayakan padamu. Orang tua ini mengalami demensia. Kenapa ini jadi parah lagi? Sepanjang hari berhalusinasi mengira dirinya adalah dewa perang penjaga perbatasan. Tidak bisa. Jangan sampai membuatnya terpicu. Baiklah. Terima kasih kepada Dewa Perang Gu atas jimatnya. Tak disangka, Gu Junlin juga memiliki penerus. Dalam beberapa hari, aku akan mengatur perjamuan tak tertandingi. Agar kamu mewarisi gelar Dewa Perang tak tertandingi. Siapa yang peduli dengan gelar Dewa Perangmu? Sebenarnya Xiao Ye, aku juga punya sesuatu untukmu. Apa itu? Surat nikah. Ini menguntungkan kamu. Cucuku tidak hanya kaya. Dia adalah direktur grup Han. Wanita tercantik di Hongcheng. Yang paling penting adalah, dia memiliki tubuh naga. Jika kamu tidur bersamanya, kemajuanmu akan pesat.
Kamu bisa berhenti bercanda. Kamu terlihat sangat tidak beradab. Cucu perempuanmu bisa secantik apa? Lagi pula, jika dia benar-benar sekaya itu, apakah dia akan tertarik padaku? Tenang saja. Dia pasti sangat kaya dan cantik luar biasa. Malam ini kalian bisa tidur bersama. Bukankah kita semua ada di era itu? Sepasang suami istri. Apakah kamu tidak mempunyai perasaan ketika kamu tertidur? Sudah diputuskan seperti ini. Tidur bersama kan bisa menumbuhkan perasaan. Lagi pula, sekarang aku sudah memiliki pacar. Sudah memiliki kekasih. Pacar adalah pacar. Istriku adalah istriku. Kataku Laohan, apa kamu salah minum obat? Atau aku akan minta perawat untuk memberikanmu beberapa suntikan lagi. Kamu ini tidak tahu sopan santun. Ayo. Cucu perempuanku memiliki tubuh naga. Suatu saat kamu pasti akan kembali mencariku. Wei Zongxian membutuhkan waktu 30 tahun. Dia baru saja melatih teknik 9 perubahan lembah hantu hingga perubahan ketiga. Dia pun menjadi Gui Guzi yang menguasai dunia. Anak ini hanya membutuhkan waktu kurang dari setahun. Dia sudah mencapai kesempurnaan dalam latihan. Prestasinya di masa depan jauh di atas kita berdua. Bencana besar akan segera datang ke dunia. Semoga anak ini bisa memberikan sedikit kekuatan. Tapi semua bergantung padanya. Kakek ini, kondisi penyakitnya semakin parah. Sepertinya besok harus meningkatkan dosisnya. Halo, apakah ini Tuan Ye? Cincin pertunangan yang Anda pesan sudah selesai dibuat. Itu mengganggumu. Aku akan datang untuk mengambilnya sekarang. Itu merepotkan kalian. Hari ini aku akan melamar Siki. Siki. Suami, sudah sembuh begitu cepat. Kamu memang sangat terburu-buru. Ye Cheng. Siki, bagaimana kamu tahu aku akan datang mencarimu? Ini tidak terlalu baik, kan? Kenapa kamu datang? Cepat keluar. Siki. Hari ini aku sengaja pulang lebih awal. Ini semua untuk memberimu kejutan. Lihat, cincin berlian yang kamu mau sudah aku belikan. Sangat bagus. Maukah kamu menikah denganku? Kamu keluar dulu. Hari ini aku tidak ingin melihatmu. Kenapa? Aku bilang, kenapa begitu aneh baunya saat aku keluar? Ternyata ini bau miskin dari orang tidak berguna sepertimu. Kamu adalah pemuja Siki. Ye Cheng, kan? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah Siki? Menurutmu? Menyebalkan. Karena kamu sudah menemukannya. Maka aku malas untuk menyembunyikannya darimu lagi. Tuan Muda Ji adalah suamiku. Li Siki, kamu benar-benar mengkhianatiku. Tidak, kamu salah tentang ini. Siki yang lebih dulu menjalin hubungan denganku. Lalu, baru kemudian mencari kamu. Apa? Apa maksudmu? Semua ini hanyalah tugas Tuan Muda Ji. Hanya main-main denganmu. Kamu bahkan percaya itu. Aku memang suka bermain yang menantang. Jika kamu terus dibohongi, aku sebenarnya ingin berbagi denganmu. Sayangnya, kamu sudah menemukannya. Jadi ini tidak menarik lagi. Menyebalkan, orang seperti itu tidak akan aku biarkan mendekat. Dia adalah milikmu. Kalian berdua ini, pukul ke arah sini. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Keluarga hancur. Kamu benar-benar seorang pecundang yang tidak berguna. Aku hanya bermain dengan wanitamu. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu cinta, aku, pewaris muda dari grup G, juga lulusan Universitas Tingkat Tinggi 985, siswa berprestasi, dalam hal kekayaan, aku 1000 kali lipat darimu, dalam hal pendidikan, aku lebih tinggi darimu dalam banyak hal, dalam hal kemampuan, aku adalah pengusaha muda yang sukses. Sedangkan kamu hanyalah belatung di panti jompo. Kalau begitu, aku ingin jadi si manis. Maka kamu bahkan tidak lebih baik dari si manis. Tuan Muda Ji adalah naga sejati di langit ke-9. Sedangkan kamu itu siapa? Apakah kamu hanya belatung di panti jompo? 3 tahun hubungan dengan Li Siki. Kamu memperlakukanku seperti ini. 3 tahun hubungan. Memikirkan itu juga sangat lucu. Dalam 3 tahun ini, apa yang telah kamu lakukan untukku? Smartphone baru senilai 20.000. Mobil mewah senilai jutaan. Mana yang bisa kamu beli? Dan apa yang aku inginkan adalah cincin berlian besar ini. Bukan sampah yang kamu beli ini.
Ternyata inilah yang ada di hatimu. Pikiran yang sebenarnya. Bagaimana bisa melukai harga dirimu? Aku benar-benar paling benci dengan orang-orang seperti kalian. Kepala batu dari lapisan bawah masyarakat. Harga diri di setiap kesempatan. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Juga tidak berpikir dengan uangmu yang sedikit itu. Bahkan tidak bisa membeli satu antingku. Apa hakmu untuk mengejarku? Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mudah sekali tersinggung. Memberikanku gelang rusak ini. Dikatakan bahwa ini adalah pusaka keluarga kalian, keluarga Y. Akhirnya aku bawa untuk diperiksa. Mereka bilang paling-paling hanya bernilai 1000 yuan. Sampah seperti ini saja aku merasa jijik memakainya. Tidak. Li Siki, berani kamu menjatuhkan gelang ibuku. Ayo pukul di sini. Pukul ke sini. Berani kamu menyentuh sehelai rambut Siki. Aku akan membuat seluruh keluargamu tidak bisa bertahan di Hongcheng. Tenang saja, aku Ji Seiyuan selalu menepati janji. Aku ingin memberitahumu satu hal. Kekuasaan adalah pakaian terbaik bagi seorang pria. Seperti kamu yang tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Cukup berbaring dengan tenang di saluran pembuangan. Jangan keluar dan mempermalukan diri. Ayo sayang, Hongcheng mengadakan sebuah konferensi investasi besar. Aku akan membawamu untuk melihat-lihat. Sekalian kita main yang seru-seru. Mengenai dirimu, jauhkan dirimu dariku. Pergi sejauh mungkin. Ayo pergi. Bau sekali. Bau obat di tubuhmu sangat menyengat. Pergi dan jangan kembali lagi. Li Siki Ji Seiyuan, cepat atau lambat, aku akan membuat kalian berdua membayar harganya. Halo, Tuan. Apa yang kamu butuhkan? Ini terlalu mahal, kan, Tuan? Tempat duduk biasa juga harus memesan satu minuman. Kalau begitu, satu bir saja. Sayang, kamu datang ke bar apa? Orang ini. Tanpa uang, hidup lebih buruk dari anjing. Dengan uang, orang bisa diperlakukan seperti anjing. Aku juga ingin menjadi orang kaya. Tampan, kamu sendirian ya? Kenapa kamu terlihat bingung saat keluar bermain? Kenapa? Takut aku memakanmu, ya? Kamu. Ini minumanku. Pelit sekali. Kenapa pelit? Minuman ini harganya 68.000. Aku bilang padamu, aku hanya mendapatkan 3.000 sebulan. Aku bisa membeli 120 bun. Cukup untuk aku makan selama 2 minggu. Aneh, pria ini terlihat sangat biasa. Kenapa dia bisa menarik perhatianku seperti ini? Jadi, minuman ini, kamu harus menggantinya untukku. Kenapa kamu tidak bicara? Hei, jangan-jangan kamu ingin menghindar dari tanggung jawab. Baiklah, kakak, aku traktir kamu minum. Pelayan, 1 gelas margarita. 1 gelas. Sudahlah, bertanya padamu juga sama saja. 1 gelas dry martini. Baik, 2 gelas ini sudah hampir 1000. Wanita cantik, apa kamu gila? Takut apa? Kakak, pria ini kaya. Jangan sampai kamu muntah di atasku. Anggurmu, ayo, temani kakak minum. Saudaraku, kualitas ini benar-benar langka. Tuan Muda Song, kalau begitu kita tunggu apa lagi? Wanita cantik, minum dengan orang seperti ini tidak ada serunya. Ayo, minum beberapa gelas denganku. Bagaimana, cantik? Mau apa? Lihat, saudaraku, masih seperti kuda liar. Wanita cantik semua datang ke bar untuk bersenang-senang.
Mari kita tidak berpura-pura suci lagi. Lagi pula, kamu bisa berurusan dengan orang seperti ini. Berapa banyak uang yang bisa dia miliki? Asalkan kamu tidur dengan kakak, dia bisa punya berapa banyak uang. Semuanya milikmu. Apakah aku akan tertarik dengan uangmu yang sedikit ini? Kamu juga tidak melihat cermin? Lihat dirimu yang seperti katak jelek itu. Masih belajar dari orang lain untuk menggoda wanita. Kamu wanita bau. Hari ini aku tidak akan tidur denganmu. Nama keluargaku bukan Song. Aku tidak takut padamu. Kamu wanita bau. Tidak baik. Tidak apa-apa, kan? Itu bukan urusanku. Cepat kembali dan panggil orang. Hari ini, aku akan membuat pasangan ini terlihat buruk. Kamu masih memiliki kamu. Kalian tunggu saja. Tunggu. Jika kamu berani, jangan lari. Apakah kamu baik-baik saja? Kakak, tadi aku sangat takut. Apa kamu bisa berpura-pura lebih tidak tulus lagi? Sebagai kompensasi, aku akan mentraktir kamu minum. Hari ini kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Kualitas cangkir ini terlalu buruk. Pelayan membawa minuman. Jadi, kakekmu memang aneh. Sudah mengaturkan satu untukmu. Tunangan yang belum pernah kamu temui. Benar, hanya grup G. Orang seperti ini pantas untukku. Bagaimana dengan mantanmu setelah itu? Bagaimana dengan mantan pacarmu? Apalagi yang bisa terjadi? Kekasih barunya adalah tuan muda dari grup G. Apa yang bisa kulakukan pada mereka? Kakak bilang padamu, hanya grup G yang biasa saja. Kakak, aku bilang padamu, dengan mudah bisa memusnahkan. Kataku wanita tertua, kamu baru minum beberapa gelas. Sudah mabuk seperti ini. Bagaimana? Siapa yang tidak bisa, anjing kecil? Bawakan kakak minuman. Jangan minum lagi. Jika kamu mabuk, jika bertemu orang jahat seperti tadi, bagaimana? Bukankah masih ada kamu di sini? Aku seorang laki-laki juga. Kata-katamu juga bukan tidak mungkin. Ini tidak terlalu baik, kan? Kita setelah semua ini. Jangan pergi, aku masih bisa minum. Jika kamu tidak muntah di tubuhku, aku akan percaya padamu. Siapa yang akan muntah? Tidak ada. Baiklah, rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang ya. Rumah ada di sini. Di hatimu. Perempuan nakal. Itu mereka berdua. Begitu banyak orang. Nak, tadi kamu bukan sok berani. Aku kasih tahu kamu. Hari ini, wanitamu sudah jadi milikku. Kakimu ini juga akan jadi milikku. Kalian semua dengar baik-baik. Nanti tangkap wanita ini dan bawa kembali. Patahkan kaki pria ini untukku. Jangan bertindak sembarangan. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Laporkan polisi saja. Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Tidak ada yang boleh menginjak hukum Xia Agung. Hukum adalah aku. Ayo serang. Jangan bertindak sembarangan. Aku memperingatkanmu. Aku sudah berlatih. Serang. Jangan mendekat. Apa yang kamu lakukan padamu? Aku tidak memukulmu. Mau cari masalah? Ayo. Kalian semua masih terdiam apa? Ayo bersama-sama. Siapa yang memukulku? Siapa yang menyerangku? Kamu ini makhluk apa? Aku bilang, anak buahmu ini terlalu lemah. Bahkan aku saja tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak mungkin. Orang-orang ini semua adalah mantan pasukan khusus. Bagaimana bisa?
Kamu seorang petarung. Jangan mendekat. Nanti kamu akan jadi pembunuh. Tenanglah, harus benar-benar tenang. Jangan mendekat. Baiklah, aku tidak akan pergi ke sana. Kamu tenanglah. Cepat pergi. Sayang, jika kamu menghalangi, aku akan menendangmu sampai mati. Nenekku, jangan berisik. Ayo cepat pergi. Ya Tuhan. Hei, bicaralah. Ini aku. Panggil semua orang kita ke sini. Terutama para petarung. Aku butuh 10. Hati seperti kristal es. Tidak terkejut meski langit runtuh. Sekarang seharusnya sudah aman. Itu, kamu sudah bangun. Penjahat, siapa yang menyuruhmu untuk membantu? Seandainya bukan karena kamu, aku sudah mengalahkan sekelompok penjahat itu. Sepertinya dia belum sadar. Jika aku membiarkanmu di sana, ketika anak itu lahir nanti, bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Kamu ini seperti anjing. Apakah kamu ingin menciummu? Kamu ini orang yang aneh. Jelas-jelas penampilannya biasa saja. Kenapa kamu bisa begitu menarik bagiku? Ya Tuhan, jangan perlakukan aku seperti ini. Cantik, jika kamu seperti ini. Itu dia dua orang itu. Bunuh mereka untukku. Jadi kamu adalah seorang pejuang, kan? Bunuh mereka untukku. Kamu, kentang kecil dari selatan, berani menggoyang orang. Cepat pergi. Cepat naik mobil. Hei, bagaimana aku bisa menyetir jika kamu duduk di sini? Anak nakal, turun dari sini. Turun. Kamu masih menantangku. Wanita jahat berani menantangku. Periksa untukku. Dalam 3 hari, aku akan membuat pasangan ini lebih baik mati daripada hidup. Kakak, mohon bersabar. Berbicara tidak ada gunanya. Biarkan orang lain juga menyampaikan belasungkawa mereka. Bukan saya yang ingin membawa kamu ke hotel. Itu kamu sendiri yang tidak bilang rumahmu di mana. Kamu tidur di sini, aku akan pergi. Aku tidak melakukan apa-apa. Sangat panas. Kenapa kamu begitu panas? Jangan-jangan kamu demam? Ini benar-benar utang budi padamu. Tunggu sebentar, aku akan ambilkan air panas untukmu. Kamu sedang apa?